Dua, satu. Ya, episode 3 di National Anthem kita akan membahas sesuatu yang lebih seru karena di Premier League kali ini lebih menghebohkan gitu ya. Sesuai dengan prediksi kita di episode sebelumnya akan terjadi guncangan yang sangat luar biasa, terutama Arsenal. Tapi sebelum ke Arsenal kita bahas Manchester City ya. Jadi City berhasil menang besar kali ini mengikuti jejak MU di awal pertandingan ya. Jadi ini memang sudah menang besar dan ternyata kalau saya lihat memang permainan yang sedikit membanggakan dan luar biasa Gabriel Jesus, meskipun awalnya kita prediksi mungkin tidak terlalu bagus tapi ternyata dia memberikan kontribusi oke. Dan yang jadi sorotan ternyata pemain mahal ya golnya kebetulan. Keberuntungan banget. Keberuntungan. Benar. Kayak no effort gitu loh. Jadi 100 juta itu saya tetap ngasih kayak apaan sih gitu loh, mahal banget tapi golnya kayak gitu aja. Nah, entah ini memang karena strategi yang dipakai oleh Pep itu hanya sebagai apa ya? Ya buat manis-manisan gitu atau ya kalau menurut Bung Stanley dan Esra gimana? Mahal-mahal kayak gitu atau ya dari secara keseluruhan permainan City dengan ini kayak kurang ya oke lah ngelawan kemarin nggak usah aku jadi lupa. Norwich ya. Karena mungkin Norwich juga kurang terlalu gimana gitu ya. Tapi oke lah permainan. Melihatnya sih kemarin soalnya Grealish gini. Kalau saya bandingkan pada saat dia main di Aston Villa ya. Iya. Dia memang lebih mobile sih. Kalau dilihat dari beberapa artikel saya baca, heat map-nya dia tuh kalau di Aston Villa dia lebih merata. Jadi kayak dikasih peran free roll di sana. Sedangkan kemarin di Guardiola 2 pertandingan itu dia seakan ditempatkan di sisi kiri. Sedangkan dia cuma bisa menjadi inverted aja, tapi tidak bisa bergerak ke tengah atau ke kanan. Jadi heat map-nya dia terbatas di sisi itu. Akhirnya mungkin itu adalah taktik Guardiola, tapi memang Guardiola kan mengedepankan masalah posisi juga, gitu. Jadi free roll-nya juga terbatas pada area itu aja. Jadi memang akhirnya mungkin perannya dari Grealish belum terlalu kelihatan, karena memang instruksinya Guardiola memang ditempatkan disuruh seperti itu, gitu. Tapi memang kemarin sih mulai menunjukkan. Dalam arti dia boleh mulai untuk penetrasi, dia boleh untuk mencoba mencari chance gitu, mencari ruang. Tapi memang ya butuh pembuktian lebih sih. Apakah bakal menjadi pembelian yang sangat-sangat memberikan kontribusi positif lebih lanjut? Kita tunggu aja sih. Ya kalau Grealish, kalau di Aston Villa kamu ngomong tadi, kalau aku ngeliatnya itu kayak Bruno. Mobile ya. Mobile. Ya. Jadi kalau kita anak 90-an itu klasik number 10. Iya kan? Iya. Tiba-tiba Requilme, ya, mau kemana terserah. Iya. Tapi kalau kamu ke Pep ini kan nggak bisa. Pelatih-pelatih kayak Pep, Klopp, kamu itu main sama sistem. Ya, oke. Otakmu itu main, iya kan? Loh, tapi memang distribusi bolanya merata. Betul. Soalnya untuk yang suka teknik, kamu akan selalu kalau attack, kamu akan 3-4 sentuhan dapat terus. Basicnya bola itu kan ketika kamu banyak mendapat sentuhan, percaya dirimu meningkat. Betul. Iya kan? Di lain pihak pertahananmu oke karena ball positionmu tinggi. Betul. Itu kan yang selalu dipingin Pep di setiap tim besutannya. Nah kayak gitu. Makanya kalau lihat City kemarin berapa skornya? 5-0 itu normal. Iya kan? Kalau City kalah nggak normal. Bahkan City seri aja tuh nggak normal. Iya kan? Karena ikut sistem gitu ya. Karena ikut sistem. Karena nggak, ya kalau tim semahal dan sekelas City, kamu udah invest di pelatihnya, kamu invest juga di pemain. Ya kamu 5-0 lawan Norwich oke. Kayak gitu. Tapi ya beda, maksudnya zaman Grealish di apa? Di Aston Villa misalnya disamain yang Grealish di City. Berbeda. Tapi kan ya buat apa kalau gitu beli pemain mahal hanya untuk ngikutin sistem yang tidak bisa berkembang? Ya, itu ngikutin egonya Guardiola. Ego dalam arti juga satu sisi juga mereka harus mencari PR-nya ya, adalah kepindahan Aguero. Gitu.
Nah, sedangkan gini belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya sampai sekarang gitu. Apakah Grealish ini jadi jawaban? Tapi memang Guardiola sedang meramu gitu kan. Gabjes yang sebenarnya kita lihat dia kebanyakan di posisi nomor 9. Kemarin dia berpindah ke posisi sayap kan, winger kanan. Dan ternyata bisa mulai mencari ruang. Kasih umpan-umpan yang lumayan membahayakan gitu. Dan mungkin apakah itu menjadi taktik dari Guardiola, dia ingin mencoba bahwa ini menjadi false nine gitu. Ferran Torres aja kemarin dimainkan gitu. Ya tapi kalau Guardiola harus main false nine semusim, dia nggak yakin. Kebaca pasti. Maksudnya waktu dia zaman di Barca, yang dia pertama kali main false nine, dia beli Fabregas. Tapi kan somehow pasti ada turunnya, iya kan? Ada pola-pola yang ya kayak yang paling nyata lah. Kamu ngelihat di final Liga Champions. Lawan Chelsea ya. False nine itu tidak bekerja, nggak dapat hasil. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi memang ini masih diramu antara pemain-pemain yang sudah dibeli oleh dan juga Guardiola. Dan memang masih meskipun belum kelihatan ya, tapi mungkin ke depan memberikan prospek yang cukup bagus. Ya, mudah-mudahan ya beda lagi sama tetangganya. Nah, yang lain kenapa kan? Taringnya kan? Taring apa? Tiba-tiba seperti prediksi minggu lalu. Bisa sebelumnya ya kita lihat lah ya, kalau misalnya di pertandingan pertama sudah berhasil, biasanya udah mulai tengah-tengah itu imbang kalah dan sebagainya, kayak gitu kebaca kan. Sekarang belum imbang lagi. Lawan Akademi Liverpool. Itu udah pasangan. Sedih sih kalau bahasanya gitu, sedih. Karena memang kayak saya bilang minggu lalu kan, PR-nya MU itu sebenarnya cuma satu, holding midfielder. Kemarin mereka kan mainkan Fred sama Matic. Kemarin tuh kayak bener-bener timpang. Fred itu mobile, tapi passingnya kacau. Matic dia punya passing yang bagus, tapi umur dia mobile gitu. Dan ini sudah nggak bisa gitu. Sedangkan butuhnya holding yang bener-bener mereka bisa punya visi, akurasi passingnya bagus, mereka bisa bener-bener bisa tahu kapan. Karena kemarin gini, Southampton kemarin berusaha main pressingnya tuh bener-bener ketat banget. Bahkan dari belakang pun kebanyakan salah umpan karena memang dari tengah itu Fred sama Matic sudah ditekan. Bahkan akhirnya si Matic nggak bisa keluar, akhirnya jadi salah umpan atau akhirnya bolanya kerebut gitu. Jadi ya memang kalau buat saya PR-nya MU adalah at least masih ada 1 minggu lagi sebelum deadline day. Rumornya sih ada beberapa nama yang akan mencuatkan, Saul Niguez, Jadro Pico, terus ada Kamavinga dari saya lupa dari Lyon. Tapi rasanya yang paling panas kan ini Jesse Lingard masuk paketnya untuk beli Declan Rice. Tapi tetap kalau Declan Rice pun harganya terlalu mahal sih. Enggak sih, tapi ya memang MU warnanya cuman dia di defensive midfielder mau dari kiper, center back, wing back, sayap ya, attacking midfielder, klasik number 10-nya ada, ya kan. Bruno kan. Penyerangnya ada Rashford sama Cavani gitu loh. Betul. Tapi memang kemarin saya ngeliatnya sih ada kekurangan yang kelihatan sih. Sancho kemarin masuk berusaha untuk menjadi pembeda kan, saya sempat juga tulis story gitu. Ini Martial harus keluar gitu, Sancho harus masuk gitu. Dan Martial menuju jalan gitu. Martial bener-bener nggak tahu dia tuh mau ngapain, beneran. Mending dia main di posisi kiri deh, jauh lebih. At least dia penetrasinya lebih mending daripada dia harus menjadi striker nomor 9 di depan. Itu karena kemarin saya lihat Sancho pun juga masih berusaha untuk menyesuaikan. Karena Sancho kemarin posisinya dia dari winger gini kan, kalau di Dortmund itu dia tuh pasti berusaha untuk besar dari pinggir gini, dia bisa untuk masuk, dan temennya yang tengah itu pasti berusaha untuk masuk. Ini bukan Liga Jerman. Nah, masalahnya kemarin ini tetap Liga Inggris, Bro. Nah, kemarin itu posisinya adalah Sancho melakukan itu, tapi Jesse Lingard sama Tomine itu seakan di belakang. Ayo, umpan lagi di belakang. Jadi kayak ya itu kayak komunikasi yang lagi gitu ya. Jadi itu komunikasi Indonesia yang at least harus ada penyesuaian lebih sih dari MU. Gitu. Jangan sampai membeli Sancho jadi flop, jadi masalah ini gara-gara ini masalah komunikasi yang belum terbiasa mungkin informasi. Nah, pertanyaannya sampai kapan komunikasi nggak beres-beres? Ini pertandingan udah jalan. Maksudnya ya mungkin diharapkan memang MU di tahun ini kan bisa memberikan pembeda dibandingkan tahun sebelumnya, di musim sebelumnya. Kalau masalah komunikasi dan sebagainya harusnya udah selesai kemarin gitu loh. Kok ini jadi butuh penyesuaian lagi di awal? Tapi ya emang sangat sangat
bergantung sama Pogba sama Bruno. Tetap ya, Betul. tetap dua orang itu. Dua orang itu nggak ada. Lumayan sih bener. Pada saat kemarin Pogba pun diganti, bukan diganti. Martial ditarik kan. Iya. Pogba akhirnya kembali lagi ke tengah gitu dan akhirnya Sancho yang ngisi kiri itu mulai timpang lagi gitu karena Pogba dia sebagai gelandang yang stylish gitu dia dikira dia lebih mobile gitu dia bisa kasih visi, dia kasih umpan-umpan yang akurat, dia sebagai holding nggak bisa. Sudah bukan posisinya dia yang benar-benar oke di situ, bukan sebagai penahan bola. Memang Pogba menurutku memang nggak bisa jadi holding. Betul. Dia lebih ke center midfield atau attacking karena memang di negaranya Prancis pun dia nggak jadi holding. Holdingnya ada Kante. Benar. Kalau holdingmu diserahin ke Fred dan Medin, berarti ada yang salah dengan timmu. Ya betul. Harus diakui ya, kita lihat 1 minggu ini apakah ada transfer yang at least gitu bisa membenahi lah. Kalau mau lihat transfer ya, kita ngomong City, MU, itu kita bahasnya itu cuman ini kepingan-kepingan yang belum selesai. Iya. Ada satu tim yang bahkan nggak selesai pun itu. Ya Tuhan, tunggu. Astaga, aku lihat Arsenal, ya Tuhan. Mau gambaran big picture-nya nih jadi apa aja belum ada. Belum kelihatan. Kalau MU, Oke lah, masih sudah mulai. udah ada gitu. Ya, udah kelihatan gambarannya. Tinggal kepingan puzzle. Oh, ini kurang, ini kurang. Iya. Oke, mix and match gitu ya. Nah, kalau yang satu ini mix and match cuma bingung gitu loh. Ini pemainnya juga siapa, cara mainnya juga amburadul. Ini antara memang papan tengah atau papan bawah ya. Karena sekarang di klasemen 18 itu bayang. 19 ya sekarang. 18 ya. Oke. Tuh pertandingan kalah dan ini kalau menurut data yang dibilang ini pertandingan terburuk ataupun Awal musim terburuk ya. Awal musim terburuk selama 118 tahun terakhir. Bayangin 2 kali kalah di awal bersama tim burem ya, tim lebah gitu kan ya. Brentford. Dan yang kedua ngelawan Chelsea gitu dan ini jadi perhatian. Sebenarnya Chelsea itu juga mainnya pada waktu gue lihat juga nggak bagus-bagus amat ya, nggak terlalu gimana gitu ya. Cuman berhasil bisa membuat Arsenal ini justru malah kalang kabut mainnya. Bayangin, Chelsea-nya nggak bagus aja. Nah, iya bisa main lah. Aku lihat komentarnya Roy Keane. Ini tuh Chelsea-nya ngerem. Iya. Kalau dia babak kedua bisa 5-7-0. Betul. Setuju. Beberapa peluang Lukaku pun juga kan miss gitu. Betul. Masih belum bagus sempurna gitu, tapi ya tetap menang. Bahkan saya lihat waktu di line up-nya, loh Kante nggak main. Iya, Kante kok bisa nggak main? Jorginho yang main gitu. Jorginho dan Kovacic yang kemarin. Lah iya, Kovacic kok nggak main? Oh ini kayak ngefur ya, tapi kok ya gitu amat gitu ya. Duel London ini memang antara The Gunners dan Chelsea ini, ya memang seperti prediksi ya. Lukaku berhasil membuat perubahan, meskipun ya oke lah. Perubahannya Lukaku itu yang aku lihat benar-benar kerasa ya. Stylenya Lukaku dia kalau main sebagai striker di depan kan dia sebagai pemantul kan. Dan kemarin tuh posisinya saat dia terima umpan dia benar-benar membelakangi gawang. Dan dia lihat posisinya pemain yang di tengahnya dia untuk membuka ruang ke Reece James. 2 kali skema golnya Chelsea itu skema yang sama. Nah, benar-benar dari tengah itu dipantulkan, diumpan lagi ke Kovacic, dia langsung Havertz dia langsung lihat James yang benar-benar di sudut yang terbuka udah kan dijaga. Itu benar-benar yang PR-nya Arsenal sih. Arsenal juga menjaga kedalaman jangan sampai kepancing gitu. Nah, satu hal yang paling tak suka dari Lukaku adalah dia itu tim player. Ya. Penyerang nomor 9. Tapi tim player. Tapi insting membunuhnya juga masih ada. Kalau di Prancis kan itu dulu Chelsea punya Giroud. Tapi kan Giroud ini lambat. Nah, Lukaku ini dia punya cepet dan punya niat. Jadi ya, maksudnya caranya dia baca permainan. Ya kan, makanya kenapa Tuchel pun milih dia? Ya karena ini. Karena dia tahu supportnya itu udah muda, punya speed, punya teknik, powernya juga. Aku ini masih dikasih bola. Jadi kalau aku belum dapat bola, dia buka ruang, kasih yang lain. Dan memang kentara banget, kerasa banget ketika posturnya dia yang gede kayak gitu tuh bisa ngalangin pemain dan mancing gitu kan. Itu asik loh, itu kayak bebas. Waduh,
Tapi asik mereka, James itu juga membuka peluang luar biasa loh itu mainnya. Dan waktu aku kira awal tuh kan dia ngumpan ya, ngasih asis ya, dan Lukaku berhasil mencetak hal yang sama. Aku kira ini kayaknya akan diumpan lagi, tapi ternyata dia diajar sendiri dan itu oke. Ini setiap pemain, saya kira Tuchel itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa membuat peluang gitu, nggak hanya mengumpan atau membuka peluang, tapi dia berusaha memberikan gol juga bisa. Tapi memang kalau dari lihat kemarin sih Lukaku juga masih merasa dia itu kayak kurang maksimal, kayak beberapa kali gagal untuk finishing beberapa hari. Iya, tapi udah langsung oke. Salah satu interviewnya kan Tuchel kan ngomong, saya beli Lukaku adalah untuk kamu langsung main. Bukan untuk kamu masih istirahat, kayak misalnya oke lah butuh match fitness yang oke. Kayak Varane kan kemarin masih di bangku cadangan kan, padahal sudah 2 minggu. Tapi ya itu, Tuchel langsung berani untuk saya beli kamu, datang berapa hari langsung main. Kamu bakal cocok dengan skema, dan itu memang terbukti di lapangan sih. Gitu. Kalau lihat XG, kalau saya lihat masalah XG, benar-benar Arsenal kemarin sudah nggak karu-karuan. Di babak pertama mereka cuma punya 0,16 ingat saya. Gitu. Bahkan di babak kedua pun akhirnya Chelsea punya 3,04. Gitu. Dan Arsenal cuma 0,62. Dan itu menandakan bahwa benar-benar aku nggak ngerti ya maksudnya. Kamu mau mengantungin tengahmu ini ke Smith Rowe. Iya kan? lo kangen. Bahkan Aubameyang nggak main itu tanya, makanya disimpan. Itu kan, iya repot ya. Pemainnya seadanya, pemain bintang disimpan. Maunya apa gitu? Padahal udah keluar 150 juta. Lah iya. Memang suka buang-buang duit ya. Dan ini juga seruan supporter udah marah gitu kan. Arteta out, dan memang yang digadang-gadang untuk mengganti masuk list adalah Conte gitu. Menurutmu siapa, Pak? Yang paling cocok menurutmu? Kayak kalau sebut nama Conte ya rasanya cocok, cuma masa Conte mau nggak itu loh membenahi tim yang udah acak adut kayak gini gitu loh. Ya kalau aku sangat setuju ya Conte ya. Dengan argumen bahwa harus tahun ini tuh musim ini nyelamatin doang dulu. Sambil mungkin menyusun kekuatan cari ya pemain ya, kita tahu Conte masuk ke tim baru, dia pasti pelatih yang tim pelatihnya ya. Bukan, dia tipe pelatih yang aku pengen pemain ini. Aku pengen pemain ini. Dia punya idealis itu. Tapi sepanjang penglihatanku Conte is it fair karena dia tahu kebutuhan. Tuchel, kayak Klopp. Dia tahu kebutuhan. Dia tahu apa strateginya dia. Itu enggak. Oh, nggak maksudnya. Kamu punya budget yang sama, aku lebih percaya ke Conte. Dia mau tahu mau beli apa. Dia kamu beli 1-2 pemain, ya kayak contohnya lah, MU before Bruno dan after Bruno itu kan jadi tim yang berbeda. Betul. Kayak gitu. Aku nggak ngerti ya maksudnya. Ya mungkin ini kalau kata-kata optimisnya, ini baru 2 pertandingan, Odegaard belum main. Tapi kan maksudnya kalau aku tuh lihat dari sistem permainannya sendiri itu sudah mulai kan? Betul. Sistem permainannya nggak bisa dibaca, alias nggak tahu itu apa gitu. Kayak gitu. Bingung. Karena ditunggu juga, maksudnya manajemen kalau aku baca sih menunggu Oktober ya. Itu udah maksimal tuh bisa memperbaiki, kalau enggak ya Arteta out gitu. Arteta dan Pep itu kan satu perguruan untuk menjalankan Betul. Nah, masalahnya ini Pep, ini Arteta memang. Kalau soal permainan. Tapi skuadnya ini Betul. Enggak, masalah untuk pelatih-pelatih yang punya sistem bermain, pemainnya itu harus ngikut kayak gitu. Ya, kalau mau ngomong Grealish 100 juta, kayak gitu yang kita bahas pertama. Nah, ini Arsenal ini lebih parah lagi, guys. Kayak gitu. Ya dibutuhkan, nggak tahu ya, manajemen Arsenal harus benar-benar muter otak sih. Benar, dia nggak mau rugi. Mungkin harus bisa aja belajar dari MU yang akhirnya dia membenahi masalah director of football. Mungkin gitu. Karena Arsenal sekarang kan punya Edu kan, untuk memutuskan pemain yang dibeli gitu. Tapi sepanjang mereka tidak merencanakan itu sesuai dengan kebutuhan tim, itu juga percuma. Gitu. Nah, masalahnya MU sedang memperbaiki itu semua, sehingga akhirnya PR-nya menjadi lebih sedikit. Arsenal enggak, dia membeli pemain yang kita nyebutnya minggu lalu setengah jadi. Ben White yang kita gadang-gadang at least bisa memperbaiki, kemarin tiba-tiba nggak bisa main karena sakit gitu, tiba-tiba sebelum pertandingan gitu. Saya nggak tahu sakitnya masuk angin kali ya. atau karena melawan Chelsea ya.
Tapi kan ya itu tetap PR itu memang harus diperbaiki Arteta. Dan ini waktu sudah lebih kan, mau 2 tahun kan Arteta di Arsenal. Iya. Dan Solskjaer sudah memberikan kontribusi buat MU. Arteta seharusnya ya juga dong. Harusnya. Dari tahun-tahun 2017, 2018, sejak Leicester yang dapat juara, ya kan. Another Big Four itu kan berusaha bangun backbone-nya mereka, ya kan. Kayak sekarang Liverpool udah memperbarui kontrak pemain backbone-nya, kayak Arnold, Van Dijk, kayak gitu. Prinsip pertama kalau kamu mau mengarungi musim yang baru, jangan kehilangan pemain-pemain yang jadi tulang belakang apa yang jadi tulang punggung tim ini, iya kan. Nah, sedangkan Arsenal ini belum punya, iya kan. Maksudnya, kemarin Aubameyang bagus, tapi sama manajemen nggak seakur itu, iya kan. Lacazette juga gitu, penyerangnya juga iya gitu. Kan? Nah, dari belakang pun karena kita suka Itali, kita bertiga, kita pasti ngerti bangun serangan itu dari belakang. Kenapa dia beli David Luiz? Ya kan? Mungkin enggak di teknik ya, mungkin untuk kepemimpinan, pengalaman. Tapi David Luiz pun nggak ngasih itu gitu loh. Nggak ada, jadi ya I don't know ya. Maksudnya kalau aku kayak gini, sudut pandang gila aku udah buangin semua pemain yang tua-tua, udah masukin aja academy. Paling enggak ya satu musim ini buang lagi, tapi paling enggak kamu dapat pemain-pemain ya kayak Bukayo Saka lah contohnya. Loh, itu kan di tengah-tengah Arsenal yang bobrok, dia muncul. Betul. Ya ini, tapi maksudnya kita tahu winger itu nggak bisa ngasih perbedaan kalau belakang sama tengahmu ini belum bener kayak gitu. Betul. Udah beli PP dulu mahal, nggak guna. William tuh sekarang gendut ya Tuhan. Dan bakal pindah kan ini rencananya bakal ditransfer. Aku lihat William tuh di latihan. Mulai buncit ya. Kayak gitu dulu. Itu mereka olahraga harusnya buncit aduh ya. Tapi memang kalau nyorot tentang Liverpool tadi membenahi, itu aku setuju sih. Tapi di samping itu juga masalah bukan aja backbone-nya, tapi masalah komposisinya, balance timnya itu harus jelas gitu. Liverpool sekarang mereka sudah bisa mainkan Van Dijk sama Matip. Matip kan. Gitu ada Arnold di kanan gitu. Sedangkan mereka sekarang Andrew Robertson masih cedera. Tapi at least masih ada penggantinya mereka. Tsimikas at least sudah bisa berbicara banyak. Jadi berbicara tentang kedalaman squad sih di sini. Jangan sampai mereka cuma membeli pemain yang oke, tapi tidak diimbangi sama balance timnya yang ini. Padahal Liverpool itu menurutku sama peliknya kayak Arsenal. Iya, setuju. Budgetnya Van Dijk sama kipernya Alisson itu kan dari biaya Coutinho dijual. Betul. Iya, maksudnya Trent, Robertson itu kan mereka gimana blessing in disguise. Dia dapat ketika ya itu matanya Klopp memang. Tapi ya menurutku yang nggak menjalani proses pemain itu cuma Chelsea. Maksudnya mau Pep, mau Klopp itu benar-benar pelatih yang berproses di timnya gitu. Mau Klopp untuk juara pertama pun itu menjalani tiga musim untuk yang up and down juga kayak gitu loh. Tapi ya maksudnya kalau Liverpool kayak gini terus, ya kan. Ya contoh paling nyata kan musim lalu, ya kan. Ketika Van Dijk ada udah langsung kelihatan. Tapi meskipun kayak gitu pun mereka tetap finish di 4 besar. Gitu. Jadi at least gini. Mental betul. Dan at least pemain belakangnya pun waktu itu masih ada Nat William. Yang berarti kan kita kan otomatis mengerti Nat William ini siapa gitu. Tapi at least mereka yang ya tuh masalah mental. Siapapun diturunkan mereka bertanggung jawab. Gitu. Nah itu yang rasa itu tidak dimiliki oleh Arsenal. Gitu. Nah itu yang memang dari masalah mental, kedalaman squad, skema permainan itu memang sudah kompleks sih. Minus semua. Kalau saya prediksi sih mungkin ya kalau Arsenal akhir musim ini berada di 5 besar itu udah oke banget. Saya rasa sih kayak enggak ya di 10 besar lah, peringkat 8 atau ya UEFA lah tahun depan lah. Conference. Sekarang ada conference. Itu piala hiburan beneran deh.
UEFA Conference League ada. Ya itu ya, repot ya. Jadi PR-nya cukup banyak dan ya dilihat ini mungkin iya dalilnya untuk para fansnya Arsenal itu mungkin dua pertandingan masih belum. Tapi kalau kita menganalisa memang dengan seperti ini terus nggak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu juga butuh waktu gitu loh. Ya butuh 5 pertandingan lah untuk bisa oke gitu loh. Apalagi dengan intrik-intrik dan lain sebagainya, menambah pemain pun juga bukan jawaban. Jadi memang harus dari dalam. Nambah pemain dan untuk melihat perbedaan itu, aku lagi nunggu 1 minggu ini untuk melihat 2 superstar. Oh, Mbappe sama Ronaldo. Oh, kemana betul. nih? Kayak gitu. Katanya kan sudah pasti akan Ronaldo tetap di Juventus. tidak untuk hari ini. Lah, hari ini. Kemarin kita Iya, ngomongin itu betul. tapi ketika Ronaldo itu nggak main, Cadangan maksudnya dong, nggak Bang. masuk di starting line up lawan Udinese. Udinese. Waduh. Padahal katanya dalilnya dia minta sendiri nggak mau main. Enggak, ya. Kalau dari info yang ku baca, yang terbaru adalah dia pengen dipindah. Maksudnya dia udah kerasa nggak betah gitu loh. Oke. Cuman ya dia kembali lagi ke Juventusnya, Ya. kayak gitu. Nah itu ya 1 minggu ini Ya itu ya. ya. Rumor yang beredar dia udah ditawarin ke City. Nah itu dia. Sama Mbappe kan kayak udah ngasih sinyal-sinyal nggak mau panjang kontrak juga loh, Sen. Betul. Dia mau lari ke Madrid ya katanya. Iya, dia main ke Madrid ya. Madrid ya. Mungkin ya kapan lagi? Maksudnya ya ini yang benar menurutku. Kamu jangan nambah kontrak. Kayak Kane itu kan salah. Betul. Kamu gentleman agreement sama Levy, tapi akhirnya nggak dijualin. Penawaran terakhirnya Kane juga ditolak. 150 juta. Ya kan? Akhirnya dia langsung ngomong di Twitternya ya kan. Aku mau kembali lagi bersama tim. Iya. Saya menghargai respect dengan klub gitu. Saya akan tetap setia dengan klub ini. Nah ini, oke lah kita udah dapat apa ya, terang itu di game. Nah ini, aku yang lagi kurius ini Ronaldo dan Mbappe ya. Karena kita bahas Ronaldo dulu ya. Oke, Ronaldo. Percuma ada Ronaldo, tapi kalau tengahmu tuh kayak gitu. Iya. Kemarin lihat supportnya nggak terlalu. main Juventusan Udinese, sampai Dybala itu masuk bangun serangan, tapi ya memang nggak ada lagi gitu loh. Iya. Kamu nggak mungkin nyuruh Rabiot, terus McKennie untuk bangun serangan gitu loh. Memang akhirnya Dybala ya Allegri ya kan. Kamu dikasih lagi tempatmu kayak gitu. Tapi ngelihat Ronaldo ini nggak masuk starting, aduh. Sudah tanda tanya ya. Memang Allegri sih berusaha untuk ini, memang baru mendapatkan itu kan Locatelli kan. Ya. Di tengah gitu. Tapi memang masalah Ronaldo ini mungkin terlalu pelik ya. Gitu. Dengan usia dia juga sudah tidak prima. Iya. Dan mungkin nama besar Ronaldo juga banyak yang berminat. Meskipun kalau misalnya harus dilepas gitu. Satu sisi sih memang menjadi hal yang menguntungkan untuk Juventus. Karena beban gaji Ronaldo pasti lumayan tinggi. Gitu. Ngangkatnya lumayan. Iya. Tapi bagaimanapun pamor Serie A kalau tanpa Ronaldo juga pasti ngefek. Gitu. Secara generalnya. Iya. Kayak impact yang dikasih Messi ke Liga Spanyol. Iya. Sekarang Ronaldo kalau beneran pindah, itu akan ngefek ke ilegal juga sih. Padahal sekarang kan mereka habis juara. Habis juara Euro. Tapi ya memang kalau dari yang tadi kan Ronaldo ini ngelihat dari apa ya, kualitas permainannya gitu. Maksudnya dia tuh nggak dapat bola-bola yang seenak di Madrid kan. Oke, ya. Kamu dulu Dari benar-benar Modric, Sangat kan? dimanjakan Modric, Marcelo, Benzema aja itu jadi apa ya, wakilmu, iya kan? Pelayanmu, iya kan? Semua sekarang dia itu harus kerja keras kerja sebenarnya. keras, maksudnya cari bola-bola sendiri Betul. gitu loh. Nah ya susah juga kayak gitu. Nah ya kalau aku sih lebih milih Szczesny-nya aja ya diganti ya Tuhan. Tapi itu jadi polemik loh beneran. Kenapa akhirnya sekelas Szczesny itu masih dipertahankan? Itu benar jadi pertanyaan sih. Itu di beberapa media itu kenapa tim sebesar Juventus kalau kita lihat track recordnya dari Arsenal. Gol kedua itu mau gocek, Fab. Bayangin, mau gocek. Ya Tuhan. Bener. 2 golnya Juventus itu. Szczesny semua. Itulah, mungkin nggak terlalu ini ya. Mungkin buat mereka mungkin masih oke lah sih. Iya.
Jadi ya memang benar bahwa ya itu PR-nya Juventus gitu. Memang kalau saya lihat secara kedalaman kiper ya, memang Juventus nggak punya kiper yang mumpuni sih untuk membawa beban sebagai mereka bermain besar gitu ya. Szczęsny sebagai penyerang utama, Mattia Perin kedua. Ketiga mereka sorry sampai namanya. Cuman gini, dua penjaganya juga belum bisa gitu mengimbangi kalau misalnya Juventus ingin berbicara lebih di Eropa. Belum bisa sih gitu. Itu juga PR-nya sebenarnya. Kira-kira kalau misalnya Juventus harus cari kiper baru, siapa ya? Siapa yang free sekarang? Nama-nama yang oke. Aku itu sebenarnya tuh pengen kipernya Swiss itu loh. Oh, yang Sommer. Itu bagus loh itu. Itu kipernya luar biasa. Tapi sayangnya kemarin pada saat yang terakhir dia main di Leverkusen. Kemarin Leverkusen kalah. Dia blunder. Gitu. Jadi memang somehow gini sih. Kiper yang bermain di timnas, mereka benar-benar kelihatan bagus kayak misalnya itu, Sommer, Guillermo Ochoa, Meksiko, kalau Navas kalau misalnya, memang tapi di Costa Rica dia benar-benar menonjol banget. Tapi somehow di klub itu tidak sebagus itu, gitu. Perbedaan mungkin di OPR sih. Pekerjaan swasta dan negeri mesti beda ya. Masuk akal. Nah ngomong-ngomong pekerjaan kan, nah ini Mbappe ini menurutku ya pinter sekarang mainnya, maksudnya dia nggak mau nambah kontrak, nunggu apa ya, Madrid ini ya pinter juga gitu loh, dia nggak mau nunggu pemain yang diincarnya free, itu kayak ya nggak sampai free gitu loh, jadi kalau udah ada ketertarikan udah langsung ditawar, berani bayar berarti ya, dia berani bayar mau bayar, ya meskipun harusnya maksudnya ya nggak semahal itu ya, karena cuma tinggal setahun kontrak, ya kan. Betul. Kan enaknya main di Madrid kan backbone-nya itu kan masih ada. Backbone masih ada. Jadi meskipun kedatangan pemain baru bisa menyesuaikan dan disupport gitu. Ini masih ada, maksudnya trionya yang Casemiro, Kroos dan Modric ini masih ada, meskipun ya pertandingan kemarin masih imbang 3-3. Iya kan. Tapi iya somehow Madrid still Madrid. Kayak gitu. At least Madrid butuh lah. Madrid butuh Mbappe. Vinicius Junior, ya kemarin dia dengan masuk gitu sebagai pemain pengganti langsung memberikan kontribusi positif. Tapi tetap masalah siapa yang benar-benar jadi ikonnya di depan. Benzema pun belum. Ya sudah lewat. Udah lewat masanya. Udah lewat. Gitu. Kalau kita ngandelin Vinicius pun rasanya juga tidak bisa segitunya. Vinicius mungkin lebih ke super sub kali ya dia tuh ya, kayak gitu super sub. Kalau Benzema itu mungkin kalau di Milan tuh udah kayak Inzaghi gitu lah ya, mainnya itu di menit-menit akhir, kalau udah buntu baru dia masuk. Tapi memang butuh icon ya, Mbappe itu kayaknya bisa jadi jawaban untuk mengisi seperti Ronaldo dengan komposisi skillnya juga oke, secara speed postur juga lebih gede daripada Ronaldo, dan itu kan pasti lebih kuat juga di bola-bola atas gitu, dan mainnya juga dia berani Mbappe gitu, dan juga berani untuk membuat peluang penetrasi juga dia lebih berani gitu ya. Dan ya ini kalau jadi pembelian jadi ancaman juga, bisa untuk Barcelona jadi ancaman, Atletico juga. Tapi yang jadi perhatian Atletico memang luar biasa ya, sebenarnya meski berani tetap mempertahankan timnya yang itu dengan tidak menambah terlalu banyak pemain ya. Betul, dia nambah satu pemain yang menurut saya penting sih. Dia kan beli Rodrigo De Paul, pemain Argentina, yang barusan dari Indonesia gitu. Dan memang kelihatan sih De Paul ini benar-benar jadi, kemarin kan Atletico cuma 1-0. Tapi memang perannya De Paul sih gitu. Dia benar-benar kasih efek yang gini. Pembeliannya Simeone itu benar-benar akurat. Itu sebenarnya yang at least Atletico tinggal maintain aja. Gitu. Atletico nggak pernah main, maksudnya lebih dari 4-0, 3-0. Iya, mainnya 1-0. Iya, tapi efektif. Mereka bisa menang. Win is a win pokoknya buat dia ya, menang wes pokoknya menang. Berapa pokoknya menang. Ya menurutku Atletico jadi sekarang apa ya, kuda pacu yang pertama ya di Liga. Unggulan sih malah. Sebuah omong kosong kalau kamu ditinggal Messi. Iya. Nggak bisa. Kamu nyerahin timmu ke Martin Braithwaite. Lord ya. Lord. Ngerti ya? Iya. Madrid pun ya gitu kemarin. Maksudnya yang paling stabil, iya kan. Masih Atletico. Punya striker pembunuh juga. Iya kan. Iya, nggak tahu sih. Aku lihat Atletico tipe punya pelatih juga yang
Benar. yang semangat, yang ngasih. Iya, ngasih supportnya itu. Rumor terakhir kan gini, karena Tapi mungkin Saulnya kan mau pindah ya. siapa? Saul. Nah ini rumor terakhir Dia ya. nggak takut sih. Memang, itu pelatih. Iya, berarti Betul, nggak betul, ngerti. betul. Tapi berarti gitu. Cuman ya itu rumor terakhirnya masalahnya itu Saul mau dibarter sama Griezmann. Nah itu menjadi akhirnya gini, Barcelona udah tinggal Messi, Tinggal tinggal Griezmann. Griezmann. Kalau misalnya bener Griezmann, Nah. siapa nih gitu loh? Maksudnya iya bener, masa mau Bradley? Itu kan nggak mungkin kan, gitu. Dan kalau cuman dia mau nambah tengah pun ya juga dia PR-nya nambah di depan. Gitu. Jadi sebenarnya memang dari Barca pun mereka harus menyelesaikan masalah ini sih. Jadi jangan sampai mereka dapat Saul tapi ngelepas Griezmann dan nggak ada solusi buat di depan. Nggak ada striker yang solid gitu ya, yang benar-benar yang kuat secara karakter dan juga secara influence ketika bermain di lapangan. Itu kan juga penting gitu. Ya gimana tetap sosok icon ataupun sosok yang diwahkan itu yang perlu ada gitu ya di dalam lapangan gitu. Apalagi untuk klub sebesar Barcelona. Nah ya, itu Barcelona. Mereka pun yang nama-nama yang disebutkan tadi berapa itu juga masih belum lah untuk jadi sorotan ya. Ya super sub lah ya kalau istilahnya tetap ya. Jadi masih belum bisa menonjol. Kedatangan kira-kira kalau Barcelona datangin siapa ya? Untuk sementara Nggak bisa ya. Loh, bisa. uang nggak ada, bos. Nggak ada. Bukan mau datengin siapa, uang nggak ada, bos. Dia mendatangkan Aguero kemarin pun juga masih belum Oh iya, belum juga. dia Ya. tuh udah apa ya? Udah yang didatengin tuh gratis semua. Betul. Gitu. Oh bayar gaji aja mikir daftarinnya. Mau datengin beli, aduh. Jadi udah Barcelona udah ini ya dalam Ya, tapi oke. ini kan ya gimana Barcelona juga tim yang idealis kan. Dari era Johan Cruyff yang bikin sistem permainannya kayak gitu ya kan, yang harus selalu atraktif. Ya. Dia kan kayak terpenjara di pikiran kayak gitu kan. Maksudnya untuk ukuran pelatih yang kayak Diego Simeone, Mourinho itu kan bukan tipikal pelatihnya Barca, ya kan. Dan ya kita lihat Koeman ini seidealis apa, iya kan? Ya kayak gitu aja. Gimana kan dia juga nepotismenya kuat, maksudnya Depay datang karena memang lihat Koeman sih, benar. kayak gitu. Depay datang lihat Koeman, Aguero datang harusnya dia lihat Messi ya. Coba kelihatan bareng. Coba kita tunggu juga apakah Aguero mau betah di Barca setelah tinggal Messi. Ada rumor banyak sih, soalnya Aguero dibilang terakhir dia mau tengah musim mau pindah gitu kan. Waduh. Gara-gara ini. Cuman at least gini, kalau misalnya pun nanti Griezmann bener di barter nih sama Saul gitu. Saul. Ya udah, dia bisa cuma tersisa siapa? Depay, Braithwaite, Aguero, sama striker-striker muda yang lain gitu. Dan ya kita nggak tahu sih, Koeman apakah memang bisa maksimal ke Loh, kalau striker sih nggak masalah ya, maksudnya masih ada Dembele, ada lagi Ansu Fati, itu oke gitu loh. Tapi gini, untuk tim yang selalu ngejar targetnya itu tiap musimnya itu Liga Champions, La Liga dan Copa del Rey itu jadi satu target tiap musim. Ya kamu kasih beban itu ke mereka anak baru. Gila loh. Yang tengahnya ini untuk investasi oke. Betul. Ya kan Frankie De Jong, Pedri. Betul. Sekarang ada Gavi. Itu mainnya gila, Pak. Tapi ya targetnya ya enggak, makanya gini loh. Pramusim sama musim yang sebenarnya itu berbeda. Kayak gitu loh. Kamu ngelawan main biasa sama ngelawan mau La Liga yang bawah, tim yang degradasi atau tim macam Atletico Bilbao itu beda. Itu apa ya? Kalau kamu nggak punya, ya itu ikon-ikon yang sekuat Messi, susah. Benar. Gitu. Kapten di lapangannya ataupun sosok yang di lapangan yang bisa membangkitkan moral itu penting. Luar biasa. Kayak kalau ngomong Madrid kayak gitu kan, Vinicius datang, tapi kan yang pemain-pemain tuanya ini sempat gak suka kan sama Vinicius. Aku ngelihat kayak Modric, Marcelo itu ngeplak kepalanya loh. Iya, pernah ya? Loh pernah, sampai Benzema tuh awal-awal sih di half time itu pernah ngomong gak usah oper ke Vinicius. Loh, tapi memang maksudnya gini loh, itu mental-mental yang kamu butuhin pakai di pertandingan. Loh, maksudnya gini loh, ayo levelmu naik no. Gitu, ini Madrid. Ini bukan tim-tim kamu bapak tengah. Loh, itu yang bener maksudku.
bentuk kamu mental, punya, ya. pemain senior itu gunanya itu dah. Iya. Kayak gitu. Makanya ya kita lihatlah kuda pacu ini siapa, ya kan? Saya bisa terdepan. Siapa At terdepan? least gini, kalau La Liga cuma masalah konsisten. Persisten ya. Masih menang, ya itu kan kamu tadi bilang menang 1-0, ya itu dilakukan Atletico musim lalu. Iya. Mereka benar-benar konsisten menang, gitu aja. Masih dengan 1-0 gitu. Tapi ya itu yang tidak dipunyai Barca tahun lalu gitu. Oke, jadi kita lihat pertandingan minggu depan ini apa nih yang seru yang bisa kita Itu lihat? ya itu Liverpool dengan Chelsea. Oke, Liverpool Itu Chelsea ini dan menarik juga nih. yang pasti City dan Arsenal. Nah, Sudah lah ya kalau Arsenal. bagi City tuh gini. Gitu kok keluar. Iya, ngomong ke Arteta tadi salaman terakhir gitu kok keluar dari City. Enak sama aku tuh. Kita juga sudah bisa lihat ornamennya udah ornamen City sebelah sana. Oh, burungnya udah siap mencocok The Gunners ya. Kita lihat nanti pertandingan yang seru Premier League ya. Kalau yang liga lain Italia itu kan oke, minggu depan kita akan lihat juga Messi akan tampil ya. Iya, betul. Ini akan jadi bahan juga untuk episode selanjutnya. Kita lihat apakah Messi bisa berkontribusi dengan baik atau malah ya kita lihat Butuh nanti. penyesuaian lagi kalau Kita Enggak lah. Tapi lek ligamu Mek. Iya itu. Liga Petani ya kan. Aduh, iya mudah-mudahan lah ya bisa memberikan kontribusi yang pasti bisa lah ya. Masa Bisa. kalah sama Lukaku baru berapa hari datang main Langsung bisa, cetak langsung gol. cetak gol. Oke, itu ya berarti ya luar biasa. Kita akan saksikan untuk episode selanjutnya kita akan bahas-bahas lagi. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau dibahas tim apa ataupun tim-tim yang dulu mau dibahas klasik boleh silakan kasih aja di kolom komentar. Jangan lupa kalian share dan subscribe. Sampai ketemu lagi minggu depan National Anthem. Saya Fabian. Saya Sandy. Saya Sro. See you next week. Bye bye.